Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil uji SPSS yang telah kami lakukan. Berikut adalah data yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Afra Farhana Sonia Putri, lalu Vika Afiatul Maula, yang ketiga Helga Landa Fatmanto, yang keempat Kinan Aulia Makhrus, dan yang terakhir Nisrina Marwa Azmi. Berikut adalah data yang telah kami uji. Bisa dilihat dari tabel, dari gender itu ada kelompok pertama laki-laki dan kelompok kedua itu perempuan. Untuk usia, kelompok pertama usia 18 sampai 20 tahun dan kelompok kedua itu usia 21 sampai 23 tahun. Untuk variabel independennya itu kesehatan mental dan juga aktivitas fisik, dan variabel dependennya sendiri kualitas hidup. Untuk pertama, apakah masing-masing data variabel kelompok terdistribusi normal? Berdasarkan analisis menggunakan uji Shapiro-Wilk, menunjukkan bahwa data variabel kelompok gender tersebut terdistribusi normal. Hal ini karena nilai SIG untuk kedua gender yaitu 0,619 untuk laki-laki dan 0,275 untuk perempuan, yang mana lebih besar dari batas signifikansi 0,050. Lalu untuk data variabel kelompok usia tersebut juga terdistribusi normal. Hal ini karena nilai SIG untuk kedua jenis usia yaitu 0,213 untuk usia kelompok 18 sampai 20 tahun dan 0,874 untuk usia kelompok 21 sampai 23 tahun, yang mana lebih besar juga dari batas signifikansi 0,050. Selanjutnya, apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok? Dapat dilihat dari hasil diagram box plot di atas bahwa data tersebut tidak memiliki outlier karena tidak terdapat titik atau simbol lingkaran untuk outlier minor dan asterisk atau simbol bintang untuk outlier ekstern. Garis kedua whiskers juga menunjukkan tentang data yang sama dan sejajar. Boleh next. 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 Selanjutnya untuk data diagram kedua, yaitu usia juga sama, dapat dilihat tidak memiliki outlier karena tidak terdapat titik atau simbol lingkaran untuk outlier minor dan asterisk simbol bintang untuk outlier ekstern. Garis kedua whisker juga menunjukkan rentang data yang sama dan sejajar. Selanjutnya, buatlah hipotesis antara variabel independen dan dependen. Untuk membuat hipotesis terdapat dua cara. Yang pertama bisa dilihat dari T hitung, kemudian bandingkan dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari tabel, bisa ada pengaruh yang signifikan. Cara kedua, kita bisa lihat dari nilai SIG. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,050 artinya tidak signifikan. Namun, sebaliknya jika lebih kecil, maka nilai tersebut signifikan. Hipotesis pertama, pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Berdasarkan uji regresi pada tabel koefisien, pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y terdapat pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai sebesar 0,000 dan 0,007, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,050. Dengan hasil T itu lebih besar dari T tabel, maka kesehatan mental memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup.
Selanjutnya, hipotesis 2, pengaruh antara variabel X2 terhadap Y. Berdasarkan uji regresi pada tabel koefisien, pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y terdapat pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai sebesar 0,000 dan 0,1, di mana nilai tersebut kecil dari 0,050 dengan hasil T hitung lebih besar dari T tabel. Maka aktivitas fisik berpengaruh terhadap kualitas hidup. Selanjutnya, hipotesis 3, pengaruh antara X1 dan X2 terhadap variabel Y. Berdasarkan uji regresi pada tabel ANOVA, pengaruh antara X1 dan X2 terhadap variabel Y terdapat pengaruh yang signifikan karena memiliki nilai sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,050 dengan hasil T hitung lebih besar dari T tabel. Maka kesehatan mental dan kualitas fisik mempengaruhi kualitas hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk soal yang nomor 4 itu, hitunglah korelasinya antara variabel independen dan dependen. Hasilnya seperti pada tabel korelasi berikut. Berdasarkan tabel output tersebut, diketahui nilai seek-to-tail antara skor kesehatan mental X1 dengan skor kualitas hidup Y adalah sebesar 0,007 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel skor kesehatan mental dengan variabel skor kualitas hidup. Selanjutnya, hubungan antara skor aktivitas fisik X2 dengan skor kualitas hidup Y memiliki nilai seek-to-tail sebesar 0,01 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel skor aktivitas fisik dengan variabel skor kualitas hidup. Lalu untuk tingkat hubungan atau percent correlation antara skor kesehatan mental X1 dengan skor kualitas hidup Y adalah 0,374, yang berarti keeratan korelasinya lemah dan memiliki hubungan yang searah karena nilainya positif. Demikian pula untuk tingkat hubungan antara skor aktivitas fisik atau X2 dengan skor kualitas hidup Y adalah 0,456, yang berarti keeratan korelasinya moderat atau sedang dan memiliki hubungan yang searah karena nilainya positif. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, nomor 5, uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan dependen. Boleh next. Pada data plotting berikut dapat dilihat bahwa pola mengikuti garis diagonal. Next. Kemudian pada gambar scatter plot ini dapat diperhatikan dan diasumsikan bahwa data berikut tidak terjadi heteroskedastisitas karena bentuk pola menyebar dan tidak ada pola yang jelas seperti bergelombang, melebar, ataupun menyempit pada gambar. Maka dari itu dipastikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.